Ya baik kawan-kawan, hari ini kita akan berjalan-jalan menuju ke dalaman hutan Kalimantan yang ada di daerah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ya, mitra IKN yang dekat ibu kota IKN, yang mana kita dapat informasi bahwa jalan menuju ini sudah dibuka lahan tambang batu bara ya. Kita dapat informasi. Nah, ini kita lihat kondisinya di sini biasanya ramai. Nah, ini ada mobil loadingan kayu dan ada orang bertani dan berkebun. Di sini sudah ramai. Ini simpangan Sungai Sai ya, Sungai Sai. Yang ada mobilnya tadi adalah sungai ya. Oke, nah kita akan lanjut lagi. Nah, ini dulunya masih hutan belantara teman-teman, sudah dibukakan lahan perkebunan kelapa sawit ya. Di perjalanan ini jalannya mulus ya teman-teman, ini menuju ke air terjun Sai ya teman-teman ya. Nah, ini ada hardtop loadingan kayu yang lagi mogok ya teman-teman. Nah, ini kita lihat sudah. Nah, ini bentuk ke dalam hutan Kalimantan ini sudah terlihat dari ketinggian, memang terlihat masih hutannya masih utuh ya teman-teman ya. Namun kalau kita jalan dari bawah, sebenarnya hutannya sudah semua dibabat oleh pembalakan dan loading kayu ya teman-teman ya. Logging kayu-kayu logging dulu pernah masuk, karena ini jalan kayu logging ya teman-teman, logging kayu. Tidak ada hutan Kalimantan sedaya namanya hutan perawan, tapi ya masih alhamdulillah hutan tropisnya masih terjaga walaupun sudah dibalak atau dihasilkan usaha oleh orang-orang. Nah, ini air terjun Sai ya teman-teman. Ini air terjun Sai adalah Sungai Sai, ini adalah cabangan air sungai Trik ya teman-teman. Nanti kita akan coba telusuri pinggiran sungainya sambil kita menjala ikan ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kalau mau berwisata datang ke sini tidak terlalu jauh, ini dari jalan utama kita lewat Tempayang saja. Ya, ini dulunya pernah ramai waktu viral-viralnya air terjun ini. Kalau kita sudah lama tahu air terjun ini ada di sini sejak masih ini hutan belantara, karena kita sering cari ikan ke sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di pinggir jalan pun masih ada air terjun, kalau memang masih hutannya masih ada ya. Walaupun kayunya tidak ada yang besar-besar ya, masih alhamdulillah hutannya masih terjaga, belum dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit ya teman-teman ya. Atau dilakukan pertambangan atau tambang. Biasanya yang merusak itu kalau di hutan seperti ini yaitu perkebunan kelapa sawit ya teman-teman. Padahal untuk tanah yang seperti ini untuk dilakukan perkebunan kelapa sawit sangat tidak cocok teman-teman ya. Nah, ini kondisi jalan, namanya juga ini bukan jalan pedesaan ya teman-teman, ini jalan menuju ke dalam hutan. Ini hancurnya jalan bekas pemburu dan loading pembalakan kayu ya teman-teman ya. Nah, ini oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Nah, ini kita menemukan sebuah ekskavator yang lagi mogok. Ini proses hari itu masih jalannya tambang, kena tambangnya stop. Nah, ini musim hujan ya teman-teman, mereka tidak tahan merawat perjalannya ini kalau diinjak oleh mobil yang roda 10 ya teman-teman. Kita cek ke dalam tambang batu baranya ya teman-teman. Nah, ini kita lihat ini ada tulisan Sai, ini patok 200 lebih ya teman-teman. Nah, ini kita temukan roda 10 di dalam kedalaman tengah hutan ya teman-teman. Hutan ini di posisi tengah-tengah hutan Kalimantan ya, atau di daerah Kabupaten Pasir. Nah, ini namanya, ada nama pemilik lahan yang di sini ya, ini sekedar mengakui saja karena dia adalah seorang kepala adat. Biasanya kepala adat itu kalau di tempat kami dia menguasai lahan atau tanah-tanah yang ada di tengah hutan ini. Nah, ini ujung dari jalan, kita nggak mau menyeberang karena takut nanti banjir. Nah, ini kita lihat banyak sekali kayu-kayu balakan yang ada di sini ya teman-teman. Ya, kita maklum saja karena mereka juga berusaha di dalam hutan ya. Mereka cuma mencari sesuap nasi. Mereka tidak terlalu merusak ya teman-teman, walaupun mereka cuma mengambil pohon-pohon besar saja. Yang merusak itu adalah untuk di tengah hutan ini adalah dibukanya sebagai lahan perkebunan kelapa sawit teman-teman, karena memang bukan untuk lahan kelapa sawit sebenarnya. Ini adalah daerah resapan kalau daerah pegunungan seperti ini, karena sangat tidak cocok karena akses jalan pun sangat sulit teman-teman. Tapi namun karena sekarang lahan semakin sempit dan berkurang, makanya ya itulah kita ketahui ya teman-teman, hutan yang seperti ini pun dibabat habis. Nah, ini kita akan kembali lagi ke sungai yang kita lewati tadi, ada air terjunnya. Ini kondisi jalannya seperti ini. Ini tidak memungkinkan kalau kita menanam sawit di tengah hutan seperti ini teman-teman, karena akses jalannya seperti ini. Nah, ini
motor penglangsir kayu ya teman-teman. Bentuk motornya seperti ini. Teman-teman mungkin yang baru lihat di orang perkotaan ya, motornya seperti ini. Oke, kita akan masuk lagi ke dalam pedalaman hutan ya. Nah, inilah kondisi jalannya untuk kita menuju ke tempat kita menjala. Benarnya, nah ini bekas-bekas ini dulu masih bagus jalannya, sekarang sudah rusak ya teman-teman karena lama ya. Ini bekas jalan pembalakan hutan ya, pembalakan kayu. Nah, ini kita tadi yang ini di bawah cabang sungai, ini ada yang terjun sedikit, mungkin yang nanti suatu saat jadi tempat wisata bagus ini, karena yang di atasnya ini kita datang sini mau pergi menjala ikan saja teman-teman ya. Nah, karena dulu tempat ini sangat banyak sekali ikannya, namun sekarang waktu kita menjala di sini ikannya nggak terlalu banyak teman-teman, karena adanya jalan tadi itu teman-teman, banyak orang-orang baru yang datang ke sini membawa racun teman-teman, yang sangat merusak sekali teman-teman. Padahal dulu kita sekali menjala seperti ini aja sudah dapat banyak ikannya teman-teman ya. Jangankan sekali kali menjala, sekarang sekali menjala pun nggak ada ikannya sama sekali, yang ada nyangkut batu saja teman-teman. Itulah makanya kita ya banyak sekali dampaknya kalau banyaknya manusia ya, semakin padatnya manusia yang ada di daerah sini. Makanya jujur saja kita tidak setuju dengan adanya IKN itu ya. Itu menjadi banyak orang.